Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan video presentasi dengan materi yang berjudul demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 252 1050 397. Saya Diana Maspuro dengan NIM 252 1050 393. Dan saya Nadifa Aulidia dengan NIM 2521 0503 0084. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama yang akan membawakan materi dari kelompok kami yang berjudul demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi tidak hanya sistem pemerintah, tapi juga hidup bersama. Indonesia menjadikan demokrasi sebagai pilar kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi diartikan oleh beberapa ahli yang telah dirangkum oleh Abdullah pada tahun 1999. Yang pertama, oleh Joseph Schumpeter. Ia mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, oleh Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Gua akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Berikut menurut Inu Kencana 1994, prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan atau sharing power. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas atau general election. Yang ketiga, adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. Yang kelima, adanya peradilan yang bebas. Yang keenam, adanya pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan, adanya pers yang bebas. Yang kesembilan, adanya multipartai politik. Dan yang terakhir, adanya musyawarah. Lanjut ke poin C, perjalanan demokrasi di Indonesia. A. Periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Baik, saya presentator terakhir akan melanjutkan perjalanan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Dalam periode ini, dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Pada periode 1965 sampai 1998, pada periode ini, praktek demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena itu, demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Demokrasi dalam bidang politik. 2. Demokrasi dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, demokrasi dalam bidang hukum. Pada periode 1998 sampai sekarang, pelaksanaan demokrasi di era reformasi ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Serta diangkatnya B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Dan pada poin selanjutnya, yakni kajian Islam tentang demokrasi. Di dalamnya berisi tentang prinsip-prinsip utama demokrasi banyak terdapat di dalam Al-Quran, antara lainnya Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Al-Syura ayat 38 yang mana di dalamnya membicarakan tentang musyawarah. Dan Surah Al-Maidah ayat 8, Surah Al-Asyura ayat 15 tentang keadilan.
Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Dan surah Al-Imran 104 tentang kebebasan mengkritik. An-Nisa 59, 83 dan Asy-Syura 38 tentang kebebasan berpendapat. Disebut oleh Umar 2002. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.